Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini ya. Nah, saya mau membahas tentang seputaran tanaman timun. Jadi teman-teman kalau nggak punya kebun atau nggak ada sawah, kalian bisa menggunakan galon-galon bekas seperti ini, ember bekas, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan karung. Dan untuk masalah panennya, kalian jangan sanksi, karena riset sudah membuktikan ya. Jadi timun ini per kilo berapa harganya? Teman-teman mungkin tiap daerah beda-beda ya. Dan biasanya timun ini akan cepat dia untuk berbuah. Lihat ya, buahnya timun, dia munculnya bunga-bunganya itu dari ruas-ruas atau di tempat-tempat pelepah seperti ini ya. Dia nanti memiliki bunga yang berwarna kuning. Usia timun ini dia sampai dari masa tanam hingga masa panen biasanya 3 bulan. Nah, ini usianya ya. Nah, biasanya kalau sudah lebih dari 3 bulan ini kita harus menyusuli dengan tanaman yang baru. Karena timun ini jenis tanaman yang mudah sekali untuk panen. Dia sangat mudah sekali untuk memunculkan buahnya. Lihat, tiap-tiap daun yang keluar ataupun cabang-cabang seperti ini dia akan mengeluarkan bunga-bunganya. Jadi buahnya ini nanti kalau bunga tersebut tidak rontok maka dia akan update menjadi buah timun. Nah, teman-teman, saya mau mengulas media yang pas untuk menanam timun. Jadi, yang saya pergunakan sesuai dengan risetnya seperti cabai, timun, gambas oyong itu, juga kangkung, itu sebetulnya kompos organik ini sangatlah penting banget. Kandungannya ini kita tidak perlu memupuknya sampai masa panen selesai. Luar biasa kan? Nah, simak bahan-bahan apa saja yang saya pergunakan. Yang pertama adalah ukuran tanahnya ini 3, terus kemudian kotoran ayam yang dicampur dengan bakaran sampah limbah rumah tangga 1, kemudian sekam atau sekam mentah ataupun bakar, bisa juga sekam ini diganti dengan kokopit sabut kelapa ya teman-teman. Kalau nggak tahu kokopit, ini perbandingannya juga 1. Jadi 3 dibanding 1 dibanding 1. Nah, seperti itu. Dan teman-teman kalau menggunakan galon seperti ini, teman-teman jangan lupa diberikan sirkulasi udara seperti ini, kita lubang-lubangi ya. Ini gampang, kita bisa menggunakan bor, bisa menggunakan besi dipanaskan ya. Yang penting kita bisa melubanginya. Manfaat pertama memang untuk sirkulasi, manfaat yang kedua adalah supaya ini endapan dari air ketika turun hujan atau kita menyirami itu dia langsung turun bablas. Nah, karena kalau nanti dia tetap menggenang, jadi teman-teman, saya ada terkadang memperhatikan orang menanam dengan menggunakan galon, tapi tidak dilubangi, itu adalah cara yang salah. Nah, ada juga yang dilubangi cuma di bawahnya sana, itu juga menurut saya kurang efisien. Jadi yang efisien seperti ini, kurang lebihnya sekitar 7 hingga 10 cm lubang yang paling bawah dari permukaan tanah. Tujuannya untuk genangan air. Ketika nanti kita menyirami atau turun hujan, maka di bawahnya ini akan ada genangan air yang bercampur dengan media tanam. Nah, nanti akarnya ini di paling bagian bawah ini akan menyentuh dengan mineral ataupun kadar air yang masih mengendap di bawah ini sehingga keuntungannya kita tidak bolak-balik nyiramin, karena timun ini jenis tanaman yang menyukai dengan kelembapan. Sangat tampak dari batangnya ini ya, penuh dengan kadar air. Jadi jangan sampai kalau kita menanam timun ini, media tanam ini mengalami kekeringan. Nah, sungguh luar biasa, memang saya tidak menggunakan bahan-bahan yang membahayakan sama sekali termasuk dari pupuk maupun obat-obatan. Jadi saya hanya menggunakan pupuk kompos organik. Nah, teman-teman, kalau kita dapati akarnya ini sudah mulai muncul ya, seperti ini, lihat putih-putih kayak gini ya. Ini akarnya sudah tampak seperti ini, maka kita harus melakukan penimbunan secara tipis-tipis saja. Begitu seterusnya. Karena timun ini akarnya lumayan banyak. Dan saya anjurkan 1 galon ini hanya kita menanam 1 saja.
Berapa lama usia timun akan memunculkan buahnya? Nah, ini biasanya sekitar dia di usia 1 bulan dia sudah mulai memunculkan buahnya. Jadi bunganya ini banyak banget loh teman-teman ya. Lihat, perhatikan. Bahkan ada yang isinya 2 ya, ada yang 1, bahkan ada yang 3 juga. Itu semua bergantung dari kesuburan media tanam juga tingkat kelembapan yang pas, kemudian suhu udara yang ada di sekitaran rumah kita. Baiklah, saya rasa sampai di sini semoga video ini akan dapat menginspirasi buat teman-teman ya. Daripada waktunya hanya dipakai untuk ngobrol sesuatu yang nggak bermanfaat, hanya untuk main ke sana ke sini, di sela-sela waktu kita, kita bisa memanfaatkan untuk berbudidaya tanaman. Nah, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.